Assalamualaikum Mas Soleh. Sehat, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dong. Cuma Alhamdulillah. capek doang badan. Pegel-pegel. Yang sabar, Pak. Mungkin itu ujian. Mana yang lain mana ini belum pada datang Aku ini. aku sudah share di grup, Pak. Saya sudah share di grup linknya juga. Nah, kita tunggu bentar ya. Masa Oh, sendirian doang. Udah semangat iya. nanti. Oke, siap, siap, siap. Ya, tunggu ya. Yuk. Cek-cek. Tes, 1, 2, 3. Suara saya kedengaran jelas di situ. Soalnya lagi hujan di sini. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Iya, Pak. Kita sambil pelan-pelan aja ya mulai. Siap, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf untuk minggu kemarin pertemuan kita agak terganggu. Jadi saya punya hutang satu pertemuan ini sama teman-teman semua. Nanti kita ganti di hari yang lain ya. Nanti kalau misalnya ada hari libur, coba kita diskusikan. Siapa tahu pada bisa buat masuk buat mengganti pertemuan yang kemarin. Soalnya kan kita ngejar pertemuan juga nih biar beres.
biar tepat waktu. Oke ya? Ya siapa? Biasanya Sabtu atau kalau enggak Minggu sore, kalau enggak Sabtu lah Pak. Kalau nggak Sabtu sore, Minggu sore ya udah. Ntar kita diskusikan aja di grup ya, biar Oke enak. siap Pak. Nah, terus untuk yang terakhir itu kemarin kan kita bahas yang pertemuan 3 ya, bikin frame kalau nggak salah. Itu ada yang udah coba praktekin, nah yang belum praktek. Ada yang error nggak? Saya belum praktekin Pak. Bentar, saya share screen-nya dulu. Nah, ini kemarin kan kita bikin ini nih, terakhir pertemuan kita bikin frame. Kemana di dalam apa namanya project yang kita bikin ini kan kita bikin 2 buah unit ya. Yang pertama, unit pertama itu form bentuknya, unit kedua itu frame. Jadi frame itu dia seperti bingkai foto yang ada di dinding, jadi bisa kita ganti-ganti tanpa kita ganti form. Bentar saya buka dulu contohnya kemarin. Oh ini ada nih. Nah, ini ada nih. Nah, di sini di project group kan bisa dilihat nih. Ini kan nama projectnya. Nama projectnya itu saya simpannya dengan nama frame. Ya. Kemudian di sini adalah unit-unit yang dibuat ya, yang dibuat di dalam project kita. Ada 2 buah unit. Yang pertama, nah ini unit 1, klik 2 kali. Nah, ini form ya, bentuknya form. Ini pertama adalah form. Untuk unit yang keduanya coba kita buka. Loading agak lemot laptop. Tumben ini lemot. Buset. CPU-nya tinggi banget tuh. Nah, ini unit yang keduanya itu adalah frame. Coba saya coba jalankan ya. Nah, ini hasilnya. Ini kan hasilnya nih. Ini adalah form pertama, form 1 ya, dari unit 1. Apabila kita buka tombol open frame yang ini, ketika diklik dia akan langsung membuka frame-nya. Jadi dia akan manggil frame. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara form dengan frame. Kalau form kan dia akan kebuka jendela baru, ya kan? Kalau frame dia nggak kebuka jendela baru, jadi dia nempel. Jadi dia ada parentnya. Parentnya nempel di mana? Nah, kalau di sini parentnya itu kita tempel di dalam panel. Open, tutup. Open, tutup. Simple. Waduh, hang terus. Coba sekarang kita lihat kodenya dulu ya. Kita lihat kode yang ada di unit 1. Yang mana unit 1 itu kan formnya, form utamanya atau main formnya. Nah, di sini kan ada bentuknya ya. Ini kan struktur dari sintaksnya, ya kan? Struktur dari sintaks. Mulai dari nama unit, kemudian ada interface, ada uses, ada type, kemudian di sini ada anggotanya ya, ada tipe form 1, button 1, panel 1, dan semuanya gitu. Di sini ada private, ada public, kemudian di sini ada var, di sini ada implementation, nah di sini ada uses lagi. Ini apa sih bedanya uses yang di atas dan uses yang di bawah? Kemudian di sini ya, ini ada apa ini gitu kan, itu direktif gitu. Kemudian di sini apa,
kita bedah dulu ya, soalnya pertemuan sekarang ini ada hubungannya. Jadi pertemuan sekarang itu, nah pertemuan sekarang itu yang mana pertemuan keempat ya, harusnya pertemuan kelima, tapi karena minggu kemarin kita tidak ada pertemuan, jadi sekarang pertemuan yang keempat. Pertemuan sekarang itu kita akan membahas mengenai fundamental sintaks ya, fundamental sintaks, kemudian data tipe, variabel, dan kosakata. Jadi diharapkan nanti setelah pertemuan kali ini teman-teman sudah bisa memahami struktur dari penggunaan bahasa pemrograman Delphi ini. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Nah, kita lihat di sini. Jadi fundamental sintaksis itu ya, fundamental sintaktik atau sintaks ya. Fundamental sintaks elemen atau bisa dipanggil dengan token. Itu tuh dia berasal gabungan dari penggabungan ekspresi, deklarasi, dan statement. Nah, apa itu statement? Nah, statement itu dia menunjukkan sebuah algoritma ya, algoritma yang nanti akan dieksekusi dalam program. Nah, statement itu yang mana sih? Statement itu di dalam blok begin dan end. Nah, ini adalah statement ya. Ini adalah statement. Jadi di dalam blok begin dan end ini adalah statement. Gitu. Jadi setiap ada begin dan end itu statement. Nah, ekspresi itu apa? Ekspresi adalah, nah ini nih syntactic unit, nah yang mana yaitu merupakan sebuah statement yang mendenote sebuah nilai. Ya, jadi ada keluarannya nanti, mempunyai nilainya. Kemudian kalau misalkan deklarasi itu apa? Deklarasi itu dia mendefinisikan identifier itu pengenal. Nah, such as the name of a function or variable. Atau seperti sebuah nama fungsi atau variabel. Apa itu? Nah, contoh ini nih. Nah, ini tuh identifier. FRM data ini identifier. Form1 ini identifier. Itu sebagai sebuah pengenal. Ya, sebagai sebuah pengenal. Nah, terus nanti kita akan bahas nih sama spesial simbol dulu. Spesial simbol yang ada di dalam pemrograman Delphi. Nah, ini adalah alphanumerik ya. Spesial simbol itu adalah non-alphanumerik, karakter non-alphanumerik ya. Atau pasangan yang berupa karakter yang mempunyai arti yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah simbol-simbol spesial yang ada. Pertama di sini ada pagar ya kan, pagar, kemudian ada simbol dolar, ada simbol dan di penghubung ya. Ini ada tanda kutip 1 apostrof, kemudian di sini ada buka kurung, ada tutup kurung, ini ada tanda asterisk atau bintang ya. Di sini kan merepresentasikan perkalian, kalau ini kan merepresentasikan mana yang didahulukan gitu kan untuk operasi aritmatika. Ini juga penjumlahan, ini koma, ini itu adalah simbol-simbol spesial simbol. Nah, di sini ada add ini tuh dia merujuk pada pengalokasian memori. Nah, kemudian kalau misalkan ini ya bracket ya, tanda bracket, left bracket sama right bracket yang kurung siku ini, dia itu biasanya untuk pendeklarasian array. Nah, lalu tanda yang di sebelahnya ini tuh untuk pangkat ya, atau bisa merujuk pada pointer. Nah, ini tuh left bracket yang seperti ini, yaitu merujuk pada komen biasanya atau komentar. Nah, ini yang di bawah, simbol yang di bawah ini berpasangan ya, tidak bisa dipisahkan. Ini ada buka kurung bintang. Ini satu pasang nih, buka kurung bintang ini satu pasang. Nah, ini buka kurung bintang ini satu pasang, kemudian buka kurung titik satu pasang, tutup kurung bintang satu pasang. Itu satu pasang semua. Titik-titik, kemudian ada backslash 2, ada slash 2 kali, ada titik 2 sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini kalau yang buka kurung bintang itu sama dengan simbol yang ini ya, simbol bracket yang kurawal ya. Kalau misalkan yang buka kurung titik ini tuh sama dengan simbol yang ini, nah, simbol bracket yang siku. Nah, di sini nih tuh. Jadi sama
sama halnya seperti simbol yang sebelumnya. Sama halnya seperti special disable. Tuh kan. Jadi left bracket yang kurung siku yang ini itu sama halnya dengan pasangan karakter buka kurung titik. Kemudian tutup kurung bracket yang ini ya, bracket kanan gitu sama dengan yang titik tutup kurung. Jadi nanti penulisannya mau pakai yang buka kurung seperti ini atau mau yang seperti ini, buka kurung titik, yang pasangan, mau yang single mau yang pasangan itu terserah. Sama aja. Nah, ini left brace ya, left brace itu sama dengan tanda ini. Buka kurung dan bintang. Nah, untuk yang right brace-nya ya, simbolnya seperti ini sama dengan bintang tutup kurung. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk komentar. Contoh, misalkan coba saya buka. Nah, di sini kan statementnya. Jadi nanti ini ya akan dieksekusi. Jadi begitu buton 1 diklik ya, buton 1 itu yang mana? Buton 1 itu adalah yang ini. Nah, ini kan buton 1 diklik, kita pilih buton 1 ya, pilih yang ini kan ada namanya nih, tuh ya kan? Namanya muncul buton 1.2 T buton. Atau di dalam struktur juga kan muncul tuh. Yang di highlight yang mana? Nah, buton 1 ini apabila diklik nanti dia akan mengeksekusi statement yang ini ya, akan mengeksekusi statement yang ini. Nah, sekarang apa jadinya apabila statement di dalam buton 1 itu saya tutup? Nah, saya tutup dengan cara seperti ini. Pakai buka kurung ya, pakai left brace dan right brace. Ini ya. Ya kan di sini simbolnya. Jadi pakai yang buka kurung ya, kurung perawal buka dan kurung perawal tutup, left brace dan right brace. Tulisannya dia akan jadi hijau seperti ini tuh, akan jadi miring hijau. Nah, ini tuh tandanya yang di dalam simbol ini itu menandakan bahwa ini tuh sebagai komentar. Jadi komentar itu tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi dia akan dicuekin. Komentar-komentar ini biasanya dibuat oleh programmer untuk menandai kodenya biar dia nggak lupa buat kedepannya. Apalagi kan khawatir kalau misalkan kita kerja tim, nah di sini suka ada nih banyak komentar-komentar biar jelas ini tuh kode untuk apa, itu bagian untuk apa. Nah, ini menggunakannya left brace kayak gini. Kalau misalkan kita run, coba kita run, itu tidak akan dieksekusi. Nah, harusnya begitu diklik open frame, dia kan harusnya muncul nih frame-nya, ya kan? Tapi ini begitu di open frame, diklik tuh, dia nggak akan muncul tuh. Kenapa seperti itu? Padahal di sini ada kan, ada statement-nya di sini, tapi dia tidak dieksekusi. Kenapa? Nah, karena statement itu dibungkus oleh sebuah tanda komentar. Ini komentar, tanda komentar. Kalau misalkan kita hilangkan tanda komentar itu, ya berarti dia akan dieksekusi. Seperti itu. Coba kita tes. Lihat. Tuh. Dieksekusi dia. Muncul, ya kan? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, terus identifier. Nah, tadi identifier itu apa? Identifier itu kan sebuah pengenal, ya, sebuah pengenal atau identitas, ya. Kalau di sini kan melambangkan konstan atau variabel atau field atau tipe atau properties atau prosedur, fungsi, program, unit, library, dan package. Nah, jadi banyak ya identifier itu. Jadi harap diingat identifier itu dia melambangkan konstanta ya, bisa melambangkan konstanta atau variabel atau field atau tipe atau properties dan seterusnya. Ya, ada di sini nih. Nanti ini harus diingat. Nah, ini adalah identifier.
Nah, kemudian identifier itu bisa memiliki panjang karakter bebas ya. Tapi biasanya hanya 255 karakter awal yang digunakan. Nah, syarat untuk membuat identifier ya. Syarat untuk membuat identifier, nah pertama tuh di sini jelas harus diawali dengan karakter alfabet ya. Jadi kalau misalkan huruf karakter awal dari identifiernya adalah angka ya, itu nggak akan bisa karena untuk karakter pertamanya itu harus diawali oleh alfabet ya, atau unicode karakter atau underscore. Jadi dan tidak bisa mengandung spasi. Nah, ini harus diingat. Ini wajib diingat. Identifier itu harus diawali dengan alfabet karakter ya. Harus diawali alfabet karakter atau unicode karakter atau underscore dan tidak bisa diisi oleh spasi. Nah, kemudian untuk alfanumerik karakter, nah alfanumerik karakter itu kayak angka ya, angka, pagar, titik. Nah, unicode karakter, digit, dan underscore itu dibolehkan setelah karakter pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Saya bikin offset dulu. Dia kan harus karakter awalnya itu kan harus angka, harus huruf ya, sorry. Misalkan gini, segitiga. Ini bisa diterima. Kalau misalkan mau bikin identifier seperti ini segitiga, ya, ini bisa diterima. Meskipun ada angka, ini bisa diterima. Kenapa? Karena huruf karakter pertamanya adalah alfabet, ya, alfabet karakter. Sedangkan angka 3 ini, ya, yang berupa alfanumerik ini, dia ada di setelah huruf pertama karakter itu. Jadi ini bisa digunakan. Jadi mau S1 kali 5, nah ini bisa jadi identifier. Atau underscore B underscore 3 kakak, ini bisa karena huruf depannya ini masih bisa diperbolehkan ya tuh. Ini kan sudah jelas tuh, must begin with an alphanumeric karakter, unicode karakter atau underscore, itu bisa. Tapi nggak boleh ada spasi. Misalkan gini, misalkan segi spasi 3, ini nggak bisa. Ini nggak bisa jadi identifier. Identifier ini kan bisa digunakan sebagai sebuah variabel ya, sebagai sebuah variabel. Contoh, jadi kalau misalnya kita mau nulis variabel, nah kayak ini. Ini kan saya kan menulis variabel nih ya, dari bawah blok var. Ini kan var ini kan mengandung arti variabel. Nah ini kan saya nulis frm data. Ini saya nggak pakai spasi. Kalau pakai spasi dia nggak bisa, dia akan error, ya kan? Banyak errornya itu. Ini akan bisa. Jadi kalau mau pakai spasi itu harus menggunakan underscore. Nah, kalau pakai key sama. Ini bisa nih underscore. Tapi ya, jangan lupa yang bawahnya juga ya di sini. Nah, ini kita harus pakai underscore juga. Nah, seperti itu. Ini bisa. Atau huruf depannya misalkan underscore frm data. Nah, ini bisa nih. Yang bawah kita harus ngikutin yang atas. Ya kan, gak ada yang error tuh. Jadi cara penulisan identifier seperti tadi ya. Jadi harus diikuti aturan-aturannya. Pokoknya huruf awalnya lebih enak pakai karakter. Gitu. Nggak boleh pakai angka. Dan jangan mengandung spasi. Nah, terus diingat baik-baik. Saya hapus lagi. Nah, terus lihat di sini, perhatikan. Delphi language is case insensitive. Nah, case insensitive. Apa maksudnya case insensitive? Jadi dia itu tidak sensitif terhadap kapital ya, case sensitive, case insensitive. Kalau sensitive case berarti kan dia sangat berpengaruh ya, huruf apa namanya kapital itu sangat berpengaruh.
Biasanya yang menggunakan case sensitif itu bahasa pemrograman Java. Nah, Java itu dia sangat berpengaruh sekali. Java itu sensitif case. Jadi kalau misalkan apa namanya, di sininya hurufnya besar C, nanti untuk blok penghitatannya juga sama, harus besar. Dan dia biasanya mempunyai makna tersendiri gitu. Nah, kalau Delphi dia tidak case sensitif ya, tidak case sensitif. Nah, sehingga penulisan identifier itu bisa ditulis dalam beberapa cara. Contohnya seperti ini. Ini C-nya besar, kemudian yang lainnya kecil. Sorry, kata itu besar, kan? Calculate, C-nya besar, value, V-nya besar. Nah, ini boleh seperti ini. Atau mau yang huruf yang bagian kedua nih, calculate-nya kecil, value, V-nya besar. Ini bisa seperti ini. Atau yang ketiga, jenis yang ketiga, kecil semua, nggak masalah. Atau mau besar semua, nggak masalah. Nah, kalau yang kemarin, nah ini saya bikinnya seperti ini. FRM kecil, D-nya besar, kemudian A. Nah, ini nggak masalah tulisan seperti ini. Atau misalkan mau F-nya gede, D-nya gede, ini nggak masalah. Atau misalkan mau FRM-nya di sini gede semua, kemudian D-nya besar, A-nya kecil, ini nggak masalah. Kalau di atasnya, meskipun di atasnya FRMD, nah ini D-nya gede kan, FRMD gede, tapi bawahnya ini dia nggak gede, ini nggak masalah, dia nggak akan error. Enaknya seperti itu. Tapi lebih baik ya untuk mempercantik ya, untuk mempercantik lebih baik kita menggunakan penulisannya kecil semua atau kapital di tiap kata. Nah, seperti ini. FRM, D-nya gede, kayak gitu. Misalkan segitiga, segi tiga, kayak gitu. Atau misalkan harga, HRG, jual, bisa kayak gini, ya. Jadi biar apa namanya, biar cantik, kode yang kita tulis itu biar cantik. Nah, di sini ada qualified yang namanya qualified identifier. Qualified identifier ini dia jadi dideklarasikan di lebih dari satu tempat. Ada di lebih dari satu tempat. Contoh misalkan gini, klik. Klik ini kan dia sebuah metode ya, sebuah metode, sebuah fungsi. Yang mana klik ini kan banyak ya. Nah, contoh misalkan gini. Di sini saya bikin buton lagi, buton. Saya bikin buton lagi. Ya, namanya buton 2. Kemudian saya bikin buton lagi. Ini namanya buton 3. Nah, semua masing-masing buton ini mempunyai metode on click atau message. Dari buton 2. Saya copy. Kemudian saya masukin di sini. Yang buton 3-nya dari buton 3. Nah, kemudian yang open frame ya, buton yang ini saya akan ganti statementnya. Ini saya akan komen terlebih dahulu. Cara komen pertama seperti ini ya, pakai kurung kurawal, tutup kurawal, itu cara pertama. Atau cara kedua, ini bisa kita blok, kemudian tekan kontrol dan garis miring, kontrol dan garis miring, kontrol slash. Dia akan langsung secara otomatis memberikan tanda komen di depan. Nah, ini tuh komentar juga sama, komentar tapi hanya satu baris. Ya. Kalau mau menghilangkan bisa diblok lagi, kontrol spasi, kontrol garis miring lagi. Nah, biasanya kalau yang double slash kayak gini tuh dia buat komentar di tempat tertentu kayak gini. Untuk membersihkan frame, ya kan? Ini dia ada komentarnya jadi. Nah, ini saya hilangkan dulu ya. Saya blok aja, saya pakai kontrol slash kan, jadi komentar.
Saya bikin baru di sini statementnya, misalkan button 2 titik, sorry, bukan di sini kan, enaknya di sini aja, yang di unit 2. Nah, pas klik me ini, nah, so message ini saya slash form 1, sorry, kita gunakan dulu di sini unit, this unit 1, kemudian form 1 titik button 2 titik klik. Nah, jadi ini namanya qualified identifier. Jadi kita memanggil identifier klik, tapi yang ada di form 1. Nah, form 1 ini kan identifier kan ada 2 nih. Yang klik itu kan ada 3 ya. Ada button 1, button 2, dan button 3. Jadi ditulis semuanya yang jelas. Jadi jangan cuma form 1 titik klik. Nah, ini nggak akan jelas ya. Form 1 titik klik ini nggak akan jelas. Jadi yang mana yang mau kita ambil, yang mau kita panggil? Nah, seperti ini, button 2 titik klik. Jadi kalau misalkan kita run, nanti yang akan dipanggil adalah yang button 2. Jadi button 2 itu akan diklik. Jalankan, kita open frame, nah kemudian klik nih, nah muncul, ya kan? Dari button 2, ya kan? Dari button 2. Kita nggak ngeklik yang ini, kita ngekliknya yang ada di frame nih, button yang ada di frame. Tapi secara tidak langsung dia mengklik button 2. Seperti itu. Nah, itu adalah pemanggilan dari identifier ya. Nah, kemudian identifier sendiri, jadi kalau misalkan kita mau buat sebuah identifier, itu jangan menggunakan kata yang telah dipesan atau reserved word. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi kita nggak boleh menggunakan identifier kata-kata yang ada di sini. Ini nggak boleh. Misalkan identifier n, nah nggak boleh. Karena n itu adalah sebuah reserved word yang sudah dipesan. Contoh misalkan di sini saya mau bikin sebuah variabel namanya n. N itu tipe datanya string. Ini nggak bisa nih. Tuh, dia error, merah di sini ada tanda merah, error. Karena n ini merupakan sebuah kata yang dipesan. Misalkan kita coba pakai off. Off juga nggak bisa tuh, ya kan? Pokoknya yang biru, yang jadi biru kayak gini itu nggak bisa dijadikan identifier. Kayak misalkan or nggak bisa, off nggak bisa, n nggak bisa, XOR juga nggak bisa. Pokoknya yang ada di sini nggak boleh. Tuh. ASM juga nggak boleh tuh, ya kan? ASM juga nggak boleh. Nah, kata-kata apa namanya reserved word ini nggak harus dihafal, tapi dilihat aja ciri-cirinya. Pokoknya kalau misalkan pada saat teman-teman bikin identifier ternyata ada tanda biru, misalkan nil, nah ini nggak bisa nih. Tuh, nil ini nggak bisa jadi identifier. Berarti dia itu merupakan sebuah reserved word. Seperti itu. File ini nggak boleh, S nggak boleh, export nggak boleh, for nggak boleh. Jadi hindari menggunakan reserved word. Tapi kalau misalkan pengen maksa ya, misalkan tetap pengen maksa yang ada di reserved word. Nah itu kasih apa namanya? Kasih huruf tambahan. Nah, misalkan ini kan file nih ya. Kita misalkan pengen bikin sebuah identifier namanya file. File dengan tipe data string. Oh, ini nggak bisa nih. Kita kasih aja di depannya pakai F gitu kan. F file, jadi double F-nya. F file string. Ini bisa nih. Jadi tambahin lagi gitu. Misalkan tadi pengen pakai S, ini nggak bisa. Tambahin lagi jadi ES gitu kan. Seperti itu triknya. Kalau misalkan emang maksa pengen pakai gitu.
Diingat ya, ini nggak boleh. Nah, kemudian dia dinamakan dengan data tipe. Tapi sebelum itu saya mau tanya, paham nggak mengenai identifier? Jadi identifier itu bisa identifier, saya ulangi sekali lagi ya, identifier itu bisa berupa konstanta, bisa berupa variabel, bisa berupa field, bisa berupa tipe, bisa berupa property, bisa berupa prosedur atau function atau program atau unit atau library atau package. Jadi banyak ya, identifier itu banyak variasinya yang bisa digunakan tergantung penggunaan letaknya ya. Dan identifier itu panjangnya bisa bervariasi, tapi biasanya maksimal itu 255 karakter. Dan identifier itu harus diawali dengan dengan karakter alfabet. Ingat, identifier harus diawali dengan karakter alfabet. Nah, atau Unicode karakter atau underscore ya. Jadi wajib itu hukumnya diawali dengan ketiga karakter ini, bisa alfabet, bisa Unicode atau bisa underscore, bebas mau yang mana, dan tidak boleh menggunakan spasi gitu ya. Kalau misalkan mau menggunakan angka ya, mau menggunakan digit, underscore setelah itu bisa, tapi setelah huruf pertama yang tadi itu. Dan penulisan identifier itu bebas. Dalam artian bebasnya itu ya adalah case insensitif ya, atau tidak sensitif terhadap penulisan kapital. Bisa dipahami ya cara-cara penulisan identifier, atau ada yang masih mau ditanyakan? Soalnya kalau misalkan masih salah dalam penulisan identifier, nanti akan kerepotan ke depannya, karena teman-teman pasti bakal bikin sebuah variabel, bikin sebuah fungsi, nah itu pasti menggunakan identifier. Jadi identifier itu jangan sampai salah dalam penulisannya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Lalu selanjutnya adalah data tipe. Nah, data tipe nih. Biasanya gini. Ini kan saya bikin nih f-file.2 string, ya kan? Ini saya bikin variabel. F-file ini identifier, string ini adalah data tipe. Nah, biasanya dalam penulisan variabel ataupun persanta ataupun function dan yang lainnya ya, yang tadi dituliskan dalam identifier, itu pasti biasanya diikuti oleh tipe data. Jadi tipe datanya apa? Nah, sekarang kita cari tahu apa sih tipe data itu. Nah, jadi tipe data itu intinya itu nama dari jenis data yang digunakan, ya. Essentially name for a kind of data. Jadi itu sebenarnya dari nama dari jenis data. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita harus kita harus memberikan tipe data spesifiknya. Itu tipe data khususnya itu apa, spesifiknya itu apa, dia tipenya. Ya, nanti tipe data itu akan menentukan nilai dari variabel yang dapat disimpan dalam operasi yang dijalankan nanti. Contoh kayak gini nih, f-file ini nilainya adalah string ya. Kemudian misalkan di sini misalkan saya tulis f-file itu kan dia string, nah berarti dia isinya itu string itu apa sih? String itu kan kumpulan dari karakter ya. f-file.2 sama dengan ini adalah isi dari variabel f-file. Nah, kemudian saya panggil nih show message ya. Show message kan dia fungsi untuk menampilkan sebuah pesan. Show message f-file. Jadi begitu di run, coba kita cek. Kalau kita lihat dari struktur ya, dari struktur statementnya, kalau kita lihat dari struktur statementnya di sini, ketika button 1 diklik, nah dia akan
dia akan mengisi variabel file dengan nilai ini adalah isi dari variabel file, ya. Jadi kata tersebut, kalimat tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel file, kemudian akan ditampilkan, ya. Si variabel file itu akan ditampilkan di sini, so message file, baru dia akan mengeksekusi baris yang selanjutnya, ya. Jadi dia secara terstruktur, ya, mulai dari atas terus sampai ke bawah, seperti itu. Coba saya buka open frame, set, muncul kan? Muncul dia message-nya muncul. Ini adalah isi dari variabel file, ya kan? Oke, baru dia muncul. Seperti itu. Jadi data tipe itu dia jenis data, ya. Data tipe adalah sebuah jenis data, ya. Intinya itu adalah sebuah jenis data. Karena begitu kita mendeklarasikan sebuah variabel ataupun fungsi ataupun prosedur ataupun apapun itu bentuknya, itu biasanya membutuhkan sebuah tipe data. Nah, tipe data yang akan kita pilih itu harus sesuai, ya, harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan kebutuhan program kita. Nah, makanya kita belajar nih tentang tipe data. Karena akan berhubungan dengan memori, alokasi memori di komputer. Nah, untuk tipe data, di sini ada simple tipe, ya. Ada simple tipe. Nah, simple tipenya itu yang pertama adalah tipe ordinal. Apa sih tipe ordinal? Nah, jadi ordinal type include integer, character, boolean, enumerated, and subrank type. Nah, jadi untuk tipe ordinal itu dia itu termasuk integer, karakter, boolean, enumerated, and subrank type. Nah, integer ini masuk ke dalam tipe ordinal, karakter masuk dalam tipe ordinal, boolean masuk dalam tipe ordinal, enumerated masuk dalam tipe ordinal, dan seterusnya. Ya. Jadi an ordinal type define an ordered set of value in which each value except this first has a unique predecessor. Nah, jadi sebuah tipe ordinal, nah itu menggambarkan, ya, sebuah urutan. Nah, sebuah kumpulan, ya, sebuah urutan dari sekumpulan nilai yang mana nilai tersebut adalah termasuk dari nilai yang unik, ya, nilai pertama yang unik. Nah, dia itu memiliki predecessor. Predecessor itu berarti nilai yang sebelumnya, ya, nilai yang sebelumnya, dan memiliki nilai unik setelahnya. Nah, selanjutnya setiap nilai itu memiliki nilai ordinality. Nilai ordinality itu jadi nilai ordinal itu kalau secara bahasa gamblangnya ordinal itu dia itu bilangan bulat, gitu loh. Ordinal itu bilangan bulat. Contohnya gini. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ordinal tipe, nah integer. Ya, pertama integer. Integer itu bilangan bulat. Jadi integer tipe, ya, tipe integer itu merepresentasikan sebuah set, ya, subset dari integral number. Jadi dari angka integral. Angka integral tuh, ya, 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, nggak ada pecahan, ya. Dan tipe data integer ini dia bisa ada dua jenis. Pertama ada yang tergantung terhadap platform dan ada yang tidak tergantung terhadap platform, ya. Jadi bisa platform dependen atau platform yang independen. Nah, contohnya, ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini tipe datanya native integer. Nah, kalau untuk yang platform 32 bit, ya, 32 bit platform itu apa sih? 64 bit platform itu apa sih? Nah, itu tuh kaitannya dengan operating system yang kita gunakan, ya. Basis operating system yang kita gunakan. Contoh nih, misalkan saya buka komputer nih, klik kanan properties komputer, ya. Atau bisa kita buka run, ya. Kita buka run. Saya ketik di sini perintahnya di xdiag. Nanti di sini akan muncul spesifikasi dari sistem dan hardware yang kita gunakan. Di sini ada pilihan platform yang diinstal di sistem kita. Tuh, lihat.
operating system Windows 7 Ultimate 64 bit. Nah, kalau misalkan 64 bit kan, nah ini berarti kalau misalkan saya menggunakan tipe data native in, ya native integer, nah berhubung saya menggunakan 64 bit platform, ya, berarti dia mengandung angka mulai dari minus 9223372 sampai 92233 atau min 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 min 1. Banyak ya. Pangkat 63 kita tahunya cuma sampai berapa? 0. Cuma sampai 12 ya triliun. Kalau data triliun itu apa tuh? Ada apa namanya di atas triliun itu kuadrilion ya. Kuadrilion, ada hextillion, septillion. Nah, ini udah sampai pangkat 63. Jadi banyak sekali ini. Tapi kalau misalkan native in ini digunakan pada 32 bit, nah dia itu hanya sampai min 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Nah, jadi pemilihan platform antara 32 bit dan 64 bit itu berpengaruh. Biasanya kalau programmer-programmer itu bikin instalan OS-nya itu dia biasanya pakai 64 bit. Kenapa 64 bit OS-nya? Platformnya kenapa 64 bit? Karena itu akan berkaitan dengan memori yang digunakan. Nah, memori yang digunakan itu maksudnya gimana? Nah, coba sambil OOT ya, biar pengetahuan umumnya dapat juga. Nah, di sini lihat deh, memori yang saya gunakan ya, memori yang terinstall dalam laptop saya ini 4 GB. 4 GB. Nah, untuk 64 bit, misalkan nih, saya mau upgrade lagi memorinya. Jadi bukan cuma 4 GB, sampai 8 GB misalkan. Nah, kalau misalkan memorinya saya sampai 8 GB, di sini saya menggunakan operating system yang 32 bit, maka yang 8 GB itu di sini hanya akan terbaca sebanyak 4 GB, tidak akan lebih dari 4 GB. Ya. Kalau misalkan 64 bit itu bisa lebih dari 4 GB. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita beli laptop atau kita beli komputer ya, atau mau ngerakit kayak mau beli jadi kayak gitu ya, memorinya kita gede sampai 8 GB atau 16 GB atau berapa giga gitu ya, pokoknya lebih dari 4 GB, tapi kita install OS itu cuman yang 32 bit. Nah, itu sisa memorinya itu nggak akan terbaca, jadi akan sia-sia. Jadi makanya biasanya itu pakainya yang 64 bit lebih enak karena dia lebih leluasa. Nah, kemudian biasanya kan aplikasi juga kan ada yang dia aplikasi itu khusus 64 bit, ada yang untuk 32 bit. Nah, kalau yang aplikasi 32 bit itu masuk ke yang sistem 64 bit. Tapi kalau misalkan yang aplikasi 64 bit itu nggak akan bisa diinstal yang 32 bit. Kenapa seperti itu? Nah, itu karena berkaitan dengan ini, dengan tipe data nih. Karena rank tipe data yang bisa ditampung, ya nilai dari tipe data yang bisa ditampung dari 64 bit itu lebih besar daripada yang 32 bit. Itu. Makanya dia tidak akan bisa berjalan. Nah, ini kalau misalnya secara ketergantungan terhadap platformnya. Bisa dilihat sendiri sama teman-teman di sini, tapi dipelajari. Nah, ini nama aliasnya. Jadi native in itu atau disebutnya integer. Nah, ini untuk yang 32 bit platform. Kalau yang 64 bit platform itu aliasnya adalah int64. Misalkan contohnya gini, teman-teman di sini bikin sebuah variabel namanya angka. Angka ini adalah integer. Tuh, ya, integer. Kalau misalkan untuk yang 64 bit itu int64. Nah, kayak gini. Sama aja. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikinnya untuk yang Windows 32 bit, pakainya yang integer. Tapi kalau misalkan teman-teman khusus yang 64 bit, itu pakainya int64. Tapi bisa nggak sih untuk yang 64 bit kita pakainya integer, yang 32 bit bisa. Karena secara logika kan kalau misalkan rumahnya itu gede, ya, rumahnya gede, luas, dalam artian platformnya itu 64 bit, kemudian kita masukkan tipe data yang 32 bit, atau perabot yang lebih kecil, itu kan bisa masuk. Tapi kalau perabotnya gede, rumahnya kecil, kan nggak akan bisa masuk. Kayak gitu. Terus, coba kita lihat lagi jangkauannya. Nah, ini kalau misalkan yang platform independen. Nah, kalau yang tidak ketergantungan platform, ya nanti ini rentangnya seperti ini. Jadi beda lagi. Beda lagi rentangnya. Nah, di sini ada tipe data Word, tipe data byte. Nah, ini ada nih.
Kalau tipe data byte itu 0 sampai 255. Kalau tipe data word itu 0 sampai 65.535 dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri, bisa dilihat ya. Nanti bisa diulik-ulik. Jadi maksudnya ini apa? Contoh misalkan teman-teman pengen bikin sebuah aplikasi yang mana untuk menghitung tinggi badan. Nah, menghitung tinggi badan. Tinggi badan manusia itu ada misalkan dalam 1 meter ya. Mau membuat sebuah aplikasi menghitung tinggi badan ideal. Tinggi badan ideal itu kan dalam 1 meter ya. Misalkan dalam 1 meter atau dalam 1 sentimeter lah. Dalam 1 sentimeter. Mungkin nggak sih ada orang yang tinggi badannya sampai 6.000 cm? Nggak akan mungkin kan? Biasanya kan kalau di Indonesia kan maksimalnya kan paling tinggi itu kan 200 cm atau 2 meter, ya kan? 200 cm atau 2 meter. Nah, maka kita menggunakan tipe data byte ini udah cukup. Ini menggunakan tipe data byte juga udah cukup. Nah, misalkan TB atau tinggi badan. Tinggi badan, ini tipe datanya adalah byte. Nah, ini udah cukup ini. Jadi biar aplikasi kita itu slim gitu lah. Dalam artian tidak boros memori yang dipakai. Nah, contoh di sini saya akan perlihatkan project saya ya. Saya akan lihatkan project saya di sini yang ukurannya besar sekali nih. Ya motor Cikande ini. Nih. Dia secara ukuran aplikasi kan kecil tuh, cuma 5 mega doang ya. 5.527 kilobyte. Cuma 5 mega doang kecil. Tapi begitu dijalankan, dia akan memanggil library dan akan meload variabel-variabel yang ada dan juga tipe data yang digunakan. Nah, otomatis itu akan berpengaruh ke dalam memori. Nah, coba kita lihat. Di sini di proses di task manager kita lihat ya prosesnya. Tuh, lihat memorinya di sini dia makannya tuh masih naik 80 mega, 83 mega, ini masih naik. Dan juga jalannya lambat ini. Tuh, ya kan? Ini belum kebuka ini aplikasinya nih. Aplikasinya belum kebuka, dia masih ngeload. Dia masih memuat. Nah, ini maksud saya dari begitu pentingnya pemilihan tipe data dalam aplikasi yang kita gunakan. Ini baru dia masuk. Nah, ini dia baru masuk. Ya kan? Coba kita lihat di task manager, dia ngabisin berapa memorinya itu? 122 mega. Ya. Ngabisin 122 mega. Kebayang dong kalau misalkan komputer klien kita memorinya cuma 512 mega. Nah, itu 512 mega itu udah ngap nih kalau misalnya aplikasi kita ngabisin memori 122 mega. Kenapa? Karena kan 512 mega itu kan sudah kepakai dengan sistem, sudah kepakai dengan yang lainnya, ya kan, yang servis yang berjalan di background seperti itu. Jadi pemilihan tipe data sangat penting. Kita asumsikan meskipun komputer zaman sekarang itu sudah pada canggih, kapasitasnya besar-besar, ya, harddisknya besar, sampai ratus-ratus giga, ya kan. Kalau zaman dulu kan enggak, sangat kecil sekali untuk masalah harddisk, memori. Zaman dulu flash disk aja yang ukurannya paling besar itu cuma 1 mega, ya kan, kayak disket kayak gitu loh. Flash itu paling ya yang 128 mega juga itu udah mewah sekali gitu. 128 mega udah mewah sekali. Nah, sekarang flash disk minimal ada yang 8 giga, 16 giga, ya kan. Memori juga sama. Zaman dulu memori itu hitungannya paling cuma 3 mega, 5 mega, 4 mega. Sekarang kan ada yang 4 giga, 10, ada yang 8 giga. Kalau kita beli laptop baru pasti minimal memori itu yang terinstall tuh 4 giga gitu. Tapi tetap 4 GB itu kan nggak kepakai oleh aplikasi kita sendiri, tapi digunakan oleh aplikasi yang lain, belum OS yang digunakan. Dia akan terpotong. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Biasanya kan kalau misalkan kita mau install software kan suka ada kebutuhan minimum ya, minimum requirement ya kan, minimum specification requirement. Jadi spesifikasi kebutuhan minimumnya itu misalkan RAM-nya 4 GB. Nah, itu wajib gitu. Kenapa? Karena
si programmer ini sudah memperhitungkan bahwa aplikasi yang dia jalankan itu akan nyaman apabila di komputer host yang diinstalkan itu memiliki RAM yang minimumnya 4 GB, kayak gitu. Bisa dimengerti ya untuk pemilihan tipe data ya. Ini ntar bisa cari-cari aja, ntar juga lama-kelamaan udah biasa. Lama-kelamaan juga pasti bakal biasa dan bakal bisa deh, pasti bakal bisa memilih tipe data mana yang cocok, kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum dilanjutkan? Tidak ada? Habis lanjut ya. Nah, ini ada karakter tipe. Nah, sekarang karakter. Tadi kan tipe data integer, sekarang tipe data karakter. Nah, tipe data karakter itu ada char, ada ANSI char, ada void char, ada US2 char, US4 char. Nah, ini apa sih? Di sini ada keterangannya. Untuk char itu in the current implementation is equivalent to void char. Nah, jadi untuk implementasi sekarang ya, itu sama bisa disamakan dengan yang void char ya. Bisa disamakan dengan void char. Biasanya kalau char itu dia cuma satu karakter. Contoh misalkan gini. Huruf char. Nah, huruf ini ya, identifier huruf kita isi dengan tipe data char. Char ini dia hanya bernilai 8 bit kalau nggak salah. ANSI char ini hanya bernilai 8 bit juga. Jadi huruf itu hanya bisa diisi dengan nilai ini, titik 2 sama dengan A. Jadi hanya dengan satu. Kalau misalkan 2, AB, ini nggak bisa nih. Coba saya panggil huruf. Error kan? Kenapa bisa error? Nah, lihat di sini. Walaupun di dalam editornya tidak ada error, ya. Di dalam editornya nggak ada error nih, huruf char. Huruf titik 2 sama dengan AB. Ini nggak ada yang error di sini. Baik dalam penulisan statement ataupun dalam deklarasi variabel itu tidak ada yang error. Tapi begitu di-compile, ya, dia akan error. Kenapa? Karena pada saat mulai kompilasi, dia akan mengecek antara kesesuaian tipe data dan isi, ya, dan nilai dari tipe data itu sendiri. Jadi kan tipe datanya itu kan char, sedangkan di sini huruf nilainya itu adalah AB. Nah, char itu kan hanya untuk satu karakter. Sedangkan di sini ada dua karakter. Kalau lebih dari satu karakter, itu dia dianggap itu sebagai string. Maka di sini akan muncul keterangan error incompatible types char and string. Jadi kalau misalkan ada error kayak gini, teman-teman jangan takut, jangan panik, dilihat aja errornya apa, pesan errornya di sini. Pesan errornya adalah incompatible types char and string. Nah, ini kalau misalkan kita belum tahu maksudnya apa, ya tinggal Google aja cari, ya, tinggal di googling aja. Apa sih maksudnya? Coba aja di Google ketik incompatible types char and string dalam Delphi. Udah ntar langsung muncul dia penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngulik ya, meskipun kita baru banyak error, nggak usah panik. Itu sangat mudah sekali dalam mengatasinya. Nah, ini kalau misalkan cuma satu, ini bisa nih. Nah, muncul kan A. Ini cuma satu doang nih. A. Nah, kapan tipe data char ini dibutuhkan? Nah, biasanya kalau misalkan kita mau bikin sebuah rentang nilai, ya kan, yang mana rentang nilai itu isinya cuma A, B, C, dan D, atau A, B, C, D, E, kayak gitu. Nah, itu kalau cuma satu karakter aja, ya udah pakai aja char tipe datanya. Jangan pakai tipe data string. Kalau pakai tipe data stringnya terlalu boros memori, gitu loh. Ya, atau bisa pakai white char yang nggak terlalu banyak memakan memori juga. Nah, white char ini biasanya dia menggunakan Unicode ya, Unicode karakternya.
Funksi Unicode karakter set itu kita kan pakainya kan yang huruf huruf Latin ya, alfabet ya, huruf Latin alfabet. Kalau misalnya huruf-huruf Jepang ya kanji, atau huruf Tagalog untuk yang Thailand atau Cina ya kan, Korea, nah itu dia, atau Arab, nah itu dia menggunakan Unicode string. Nah itu dia tipenya 16 bit dia panjang. Dia tetap satu karakter juga. Nah terus tipe ordinal berikutnya adalah tipe Boolean. Boolean itu nilainya hanya 2, yaitu benar atau salah. Nah, tapi Boolean itu terdapat 4 jenis. Ya. Boolean itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama Boolean, kemudian ada byte bool, ada word bool, dan ada long bool. Nah, tapi tuh lihat, Boolean variable occupies one byte of memory. Nah, jadi untuk tipe data Boolean itu hanya mengkonsumsi 1 byte memori yang kita punya. Dari 4 giga memori yang ada di komputer, kalau misalnya kita bikin sebuah variabel dengan tipe data boolean, nah itu berarti dikurangi 1 byte ketika dieksekusi, seperti itu. Ya. Kalau misalnya yang word bool itu mengkonsumsi 2 byte. Kalau yang long bool itu mengkonsumsi 4 byte. Jadi sebenarnya untuk tipe data ini isinya sama aja ya, kayak integer tip, kayak tipe data integer, baik yang platform dependent maupun yang independent maupun yang yang independen ya, mau yang independen maupun independen, baik di sini banyak tuh ya, ada yang native integer, ada long integer, ada long word, ada integer, ada int64, ada byte, ada word, itu sebenarnya sama aja semua. Yang membedakan itu hanya nilainya aja, nilai dari tipe data tersebut. Karena nilai dari tipe data tersebut akan berefek atau berimplikasi terhadap konsumsi memori yang digunakan, seperti itu. Nah, ini ada enumerate type. Enumerate type itu dia kayak sekumpulan ya, kayak sekumpulan, atau kita biasanya itu sudah mengenal yang namanya varian. Varian itu sama halnya kayak enumerate type. Contoh misalkan gini, ini penulisan dari tipe data enumerate ya. Contohnya kayak gini. Pertama dia diawali dengan struktur tipe. Kemudian sini misalkan type name sama dengan value pertama, value kedua, value ketiga, sampai ke value ke n. Contohnya itu adalah ini, ya. Tipe misalkan suite. Nah, isinya itu adalah club, diamond, heart, spade. Nah, jadi isinya itu pertama harus diawali dengan kurung buka. Kemudian ditulis nilai-nilainya itu dengan menggunakan pemisah koma, ya. Dengan menggunakan pemisah koma, dan jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma, ya. Nah, ingat, enumerate tipe ini kan termasuk dalam identifier, ya kan, termasuk dalam identifier. Ini kan dia sebuah tipe data ya, sebuah nilai yang mana nilai itu kan nanti kan dicantumkan ke dalam identifier. Nah, ingat, identifier, nah kayak gini nih, tipe Tison, di sini ada klik, ada klak, ada klop. Nah ini tidak boleh nih, pemisahan seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena klik di sini ini tuh merupakan sebuah reserved words. Klik di sini merupakan sebuah reserved word. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan klik, kalau misalkan kita bikin sebuah tipe data bentuknya seperti ini, ya, ada kliknya, nilai kliknya, ini akan error. Sama halnya kayak tadi pas begitu kita mencoba variabel, misalkan masukin itu n, nama variabelnya n atau file, nah itu dia akan error. Ini pun sama, dia akan error. Kenapa? Karena klik ini dia merupakan sebuah reserved word. Gitu. Nah, kalau mau penulisannya seperti ini nih, yang di bawahnya nih. Misalkan tipe Tison. Tison itu misalkan isinya ada ts klik, ts plug, ts plug. Nah, jadi dia menggunakan prefix ya, menggunakan awalan. Nah, di sini ada ts. Ts itu singkatan dari Tison. Jadi ts, Tison, klik, Tison, plug, Tison, plug. T my color menjadi MC, kan? My color MC jadi MC red, MC blue, MC green, MC yellow, MC orange, seperti itu.
answer jadi ans yes, ans no, ans maybe. Nah, ini cara-cara penulisan identifier ya. Jadi boleh terserah mau seperti apa. Yang penting bisa terbaca. Jadi jangan terlalu jauh dari makna. Misalkan untuk yang color red misalkan, di tulisnya MC red, jangan mentang-mentang bebas mau ditulisnya brem. Nah, kan nggak jelas kan brem itu apa. Kalau orang yang nggak ngerti kan apa sih brem gitu. Iya, kalau misalkan buat programmernya yang bikinnya dia tahu brem itu ternyata apa namanya merujuk pada warna merah. Tapi kalau misalkan yang nggak tahu kan bingung. Kayak gitu. Dia harus bisa dibaca secara universal ya oleh semua orang. Nah, ini ada tipe data subrank. Nah, tipe data subrank itu misalkan tulisannya seperti ini nih. Awalnya kan kayak gini. The colors, red, blue, green, yellow, orange, purple, white, black. Nah, ini kan bentuk tipe data enumerate ya. Nah, itu bisa kita persingkat. Misalkan kita cuma mau ngambil untuk my color misalkan hanya antara green dan white. Jadi bisa aja tulis green titik-titik white. Maka nilai yang ada dalam my color ini berisikan green, yellow, orange, purple, dan white. Jadi mulai dari sini sampai ke white. Seperti itu. Nah, ini subtipe atau penulisannya seperti ini. Misalkan tipe sum number dari min 128 sampai 127. Atau caps mulai dari A sampai Z, berarti A, B, C, D, E, F, G terus sampai Z. Ya, ini bisa penulisan kayak gini juga bisa. Nah, kemudian di sini ada tipe real. Nah, tipe real itu dia sebuah floating point. Floating point itu floating point itu bilangan pecahan. Floating point ini bilangan pecahan. Nah, ini dia rentangnya itu di sini kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini untuk real 48 atau single nih, single ya, platformnya all. Mulai dari 1,18 S min 38 sampai 3,40 F plus 38. Ini tuh dia berarti nolnya ada 6 di bawah ini. Berarti dari 1.180.000 ya sampai ke 3.400.000. Begitu. Dari minus 1.300 minus 1 juta sampai ke plus 3 juta. Nah, ini size in bytes. Nah, ini tuh dalam alokasi memorinya. Untuk single alokasi memorinya 4, double alokasi memorinya 8, real alokasi memorinya 8 byte, extended 10. Nah, ini baik kita menggunakan yang single, mau yang double, mau yang real, mau yang currency. Ini sama-sama tipe data floating atau tipe data pecahan. Isinya sama aja. Tapi yang mempengaruhi adalah kapasitas penyimpanan ya, kapasitas penyimpanan atau approximate positive rank dengan besaran memori yang dikonsumsi. Misalkan saya mau pakai untuk nilai itu misalkan real, ini nggak masalah, sah-sah aja. Di sini misalkan kita tulis untuk nilai itu adalah 3,14. Yang nilai deh pi deh, misalkan nilai pi 3,14. Ini nggak masalah, mau pakai real juga nggak masalah. Cuma kan terlalu boros gitu loh. Karena isinya real itu kan dia banyak. Ini dia bisa menyimpan digit dari 15 sampai 16 digit gitu loh. Sedangkan kan kita nggak butuh yang terlalu banyak seperti itu. Kita ambil aja yang paling terkecil. Yang paling terkecil yang mana ini single. Ya, 7 sampai 8 cuma 4 byte doang. Yang lainnya kan di atas 4 byte semua. Ya udah kita pakai aja single di sini. Atau nggak masalah kok. Itu datanya masih sama, floating point juga. Nggak akan error dia di sini. Gitu. Itu tadi sebuah tipe data real. Ini kita lanjutin aja, nanggung ya, soalnya bentar lagi. Nah, ini kemudian untuk variabel. Nah, apa sih variabel? Variabel itu adalah sebuah identifier, ya, sebuah identifier yang mana isinya itu dapat berubah secara runtime. Jadi isinya itu bisa berubah secara runtime. Nah, contoh misalkan gini. Nah, ini saya hapus ya. Kita bikin file string. Oke, misalnya seperti ini.
file ini adalah isi dari variable file. So message file. Nah, kemudian di sini misalkan saya bikin sebuah edit. Saya bikin sebuah edit text. Saya bikin edit di sini. Text yang saya hilangkan. Nah, ini saya ganti file titik 2 sama dengan edit 1 titik text. Kemudian show message file. Coba kita run. Menurut definisi, variabel itu adalah sebuah nilai yang dapat diganti secara runtime, ya kan, pada saat aplikasi itu digunakan. Jadi anggaplah variabel itu kayak sebuah pot ya, kayak sebuah pot atau dompet yang biasa kita bawa-bawa, dan itu isinya bisa kita ganti-ganti, bisa pakai uang pecahan 20.000, mau pakai 10.000 gitu. Yang penting tipe datanya sesuai, karena variabel itu kan sebuah identifier yang disusul dengan tipe data, kan ada tipe datanya di. Nah, misalkan nih ketika kita klik open frame, nah ini kan isi dari variable file kan ini awalnya ya. Begitu saya tulis misalkan di sini edit box, saya klik buton 2, nah edit box. Nah, isi edit box ini dia file ya. Tuh, file titik 2 sama edit 1 titik text. Jadi variable file yang tadinya isinya adalah ini, tuh, ini adalah isi dari variable file. Ya. Coba kita lihat. Tuh, awalnya kan file itu kan isinya ini. Ya. Begitu kita klik open frame kan isinya ini, file itu ini. Ya, ini adalah isi dari variable file. Kemudian ketika kita klik buton 2, dia akan mengganti isi dari variable file itu sesuai dengan teks yang ada di edit 1. Maka muncul sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan nama Royan. Maka kan muncul sini Royan. Seperti itu. Nah, itu variabel. Jadi variabel itu bisa dirubah. Variabel bisa dirubah di sini. Ya. Nah, cara mendeklarasikan variabel secara struktur seperti ini. Di sini ada var, ya, kemudian identifier list, kemudian tipe datanya apa. Nah, sama halnya kayak gini. Tuh, var, identifiernya file, tipe datanya adalah string. Seperti itu. Ketika identifier list itu adalah sebuah comma delimited, ya, comma delimited list of valid identifier. Jadi maksudnya itu dia banyak, ya. Itu dipisahkan oleh koma. Nah, cara penulisan itu seperti ini. X, Y, Z double. I, J, K integer. Sebenarnya bisa penulisannya seperti ini juga sebetulnya bisa I misalkan integer, J integer, kemudian K integer. Hanya ini tuh memboros penulisan kode. Penulisan kode ini jadi boros. Kita harus hemat efisien waktu ya. I, J, K integer. Ini langsung aja sekaligus. Berarti identifier I, identifier J, dan identifier K itu berisi integer tipe datanya. Jadi bisa sekaligus. Atau bisa seperti ini, digit 0,9. Atau oke, boolean. Boolean ini kan tipe data yang boolean ya, yang true dan false. Nah, konstan. Nah, kalau konstanta itu dia nilainya tidak akan bisa dirubah. Kalau konstanta itu nilainya tidak akan bisa dirubah. Nah, ini untuk penulisan identifiernya seperti ini. Const identifier sama dengan constant expression. Misalkan identifiernya adalah max value. Max value-nya itu isinya adalah 237. Ya udah, berarti ini tuh mendeklarasikan sebuah konstanta yang namanya itu adalah max value dan isinya adalah 237. Contoh, misalkan di sini saya mau buat sebuah konstanta ya, const test misalkan sama dengan halo. Nah, penulisannya seperti ini ya, ini identifiernya test, penulisannya halo.
Kemudian kita panggil di sini tes. Jadi tanpa ada memasukkan nilai dari identifier tes tersebut, ini sudah ada nilainya karena sudah langsung dideklarasikan gitu. Tuh, halo, ya kan? Halo ini merupakan konstanta dari identifier tes. Seperti itu. Nah, atau bisa contoh yang lain bisa seperti ini penulisan konstanta, ya, yang dibaca-baca aja. Tipe konstan, nah, ini tipe konstanta itu ada beberapa macam ya. Kalau ini kan disebut dengan true konstan, jadi benar-benar konstanta yang basicnya itu seperti ini. Nah, ini ada yang namanya tipe konstan. Tipe konstan ini dia menggunakan identifier, kemudian disebutkan tipenya apa, lalu nilainya. Kalau yang tadi kan ini langsung nilainya kan, min 0, max 100. Jadi tidak ada tipe datanya. Kalau misalkan yang berupa tipe konstanta, itu dia akan disebutkan tipenya. Misalkan max, misalkan di sini max sama dengan penulisannya 2 max titik 2 integer sama dengan 100. Berarti ini untuk konstanta max, tipe datanya adalah integer dan isinya adalah 100. Ini tanpa kita pakai integer juga bisa. Langsung aja max sama dengan 100. Gak ada masalah kayak gini juga. Ya, itu cara dalam penulisan konstanta ya. Ini ada array konstanta seperti ini bentuknya. Ada record konstanta seperti ini bentuknya. Bisa dipelajari aja. Nah, ini udah akhir nih sesi materi kita. Nanti besok akan coba kita praktekkan ya. Sekarang kita absen dulu. Sebelum absen ada yang mau ditanyakan nggak? Itu materinya bisa di-download ya, bisa di-download di situs e-learning oleh teman-teman sekalian. Kemudian bisa dibaca ulang, dipelajari lagi. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung ya, lewat Telegram juga oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kita absen dulu yang hadir. Siapa aja nih? M. Soleh dan Fahru Rohim doang berdua. Iya, Pak. M. Soleh, Muhammad Soleh dan Fahru Rohim. Oke, sip. Cukup ya? Cukup ya? Kita cukupkan? Siap, Pak. Cukup, Pak. Oke deh, kita cukupkan aja pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami, dibaca-baca lagi. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, bisa langsung tanyakan sama saya. Ya. Baik, Pak. Oke, akhir kata terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih, Pak.